Recording in progress. Bu Asia, di sini Ibu Endah, silakan. Di sini Yang lainnya, ngalangin nggak? Coba. Ngalangin. Oh alah. Ini Kang. Ya, Ibu sini. Ini kak yang ngalangin ya? ya. Enggak, sini Ibu enggak. Nanti Ibu itu satu. Ini saya satu. Masuk di sini sedikit kak. Saya mau makan. Sini Bu Asia. Sini sayang. Di sini mau jauh. Oh iya. siap. Cek. Oh iya, di bawah. Bebek. Ibu pinanya, mangga aku di atas aja. Kurang belakang nggak sih? Faktor ya. Pang faktor nak. Tapi ada ini. Gak apa-apa, teksnya aja yang jangan disenderin. Oh gini ya. Ibu naik ke atas itu nggak apa-apa Bu. Makan begini. Lagi aja nggak apa-apa. Nggak kelihatan semuanya nggak bisa. Iya. Kayak Upin Ipin. Nongol kayaknya. Punten Kang, itu yang kameranya mobile yang mana? Ini. Oh jadi yang video yang lainnya mengesut yang. Nah yang standby yang itu yang pakai R2 Aming itu bisa gitu? Mungkin si A apa nggak bisa terhubung ke sini kan ya? Jadi kita pakai ini nggak apa-apa. Cek. Punten Bu. Nuhun Kang. Chip mantap. Gede amat mukaku. Selamat ya. Iya Bu. Oke. Mungkin bisa dihadapkan ke ibu-ibu coba. Aduh. Oke, siap. Digedekan volume tes apa? Cek. Kalau nggak dihadapkan ke sini. Mantul nggak? Maaf. Cek. Dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ayyuhal hadirun, terima kasih atas kehadirannya yang terhormat para tamu. Nggak masuk Kang suaranya.
Kang, di sini yang di Zoom belum bisa dengar suaranya. Nggak masuk tuh suara yang dari sana. Apa audionya kecil ya? Ah, ini udah, oke. Oke. Ah, Kita saksikan video yang cukup mengharukan ya. Silakan, surprise juga mungkin, surprise bagi teman-teman semua. Ini belum ini ya, Gimana? belum di hostin. Kang, Udah Udah. jadi co-host. Oh. Di Zoom tadi udah jadi co-host. Bang Arbi bisa jadi ini enggak? Hostnya dialihkan. Oh, bisa. Nah, silakan. Bisa yang akun yang mana? yang ini nih, Biar hostnya ke saya gitu. yang ini nih, Kang. Maaf, yang tadi Oke, udah. yang laptop. Oke, udah. Oh iya, videonya di mana? Video ininya. Berarti di WhatsApp. Di sini ada nih, dari sini. Oh bisa. Oh ya udah. Oh, Kenapa enggak? Nah, tadi Iya, kita selalu. Oke, silakan Kak Arwi untuk mempersembahkan. Persembahan. Peluncuran buku Antologi Praktik Baik Sekolah Literasi Indonesia. Anak yang itu ya. Penulis terbaik, guru dan pegiat literasi Cikulu. Usnaini, guru SDN 1 Cigoong. Judul tulisan Cerita dari Ceruk Ilmu Pink. Mumun, guru SDN 1 Cigoong. Judul tulisan Kunjungi Perpustakaan Yuk. Nurasia, guru MI Nurul Falah. Judul tulisan Metamorfosis Ceruk Ilmu. Juharia, guru SDN 3 Curug Panjang. Judul tulisan Door to Door Membentuk Orang Tua Literat. Jumadi, guru MI Darussalam. Judul tulisan Literasi Baca di Madrasah. Miss Roni, pegiat TBM Tabakancil. Judul tulisan Energizing dan Ice Breaking untuk Kelas Ceria. Baiti, guru SDN 1 Cigoong. Judul tulisan Ceruk Ilmu, Ladang Membaca Kami. Amah Wahyuni, guru MI Nurul Falah. Judul tulisan Bukan Ceruk Ilmu Biasa. Ayu Astika Sari, kawan SLI 4. Judul tulisan Bu Amah dan Bu Asia, guru tumbuh yang tangguh. Kawan SLI 4. Judul tulisan Optimalisasi Literasi dalam Mengubah Wajah Sekolah Dampingan SLI. Arbi Zulham, kawan SLI 4. Judul tulisan Semi Mentoring for People Development. Baik, itulah
persembahan dari kawan SLI, mengingatkan kita akan perjuangan kawan-kawan SLI yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Baik, acara berikutnya pembacaan profil TBM yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Tabak Kamcil merupakan inisiasi dari budayawan, seniman, pemerhati pendidikan, dan tokoh agama Kampung Cilame. Konsep Tabak Kamcil merujuk kepada kebudayaan dan keagamaan. Tabak Kamcil berupaya melestarikan permainan tradisional, cerita rakyat, dan pembelajaran Islami. Selain itu juga berkreativitas dan seni adalah dua program unggulan dari TBM kami. Tujuannya agar anak-anak daerah lebih percaya diri Kang, suaranya nggak kedengeran, Kang.
Ya, udah. Besok itu dimulai. Oh, saya bilang aja dulu ya. Untuk di awal kan kita upacara dulu kan. Upacara dulu. Maksud saya upacaranya di lapangan belakang aja supaya anak baru TK sama SD yang masuk itu nggak perlu ikut upacara gitu. Upacaranya di lapangan belakang. Jadi untuk anak baru TK, anak baru sama SD anak baru kami nggak usah ikut upacara, biar kondusif kan upacaranya. Iya, TK sama kelas 1 nggak usah ikut upacara karena mereka kan masih adaptasi. Nanti ada yang nggak mau ikut ke lapangan, nggak tahan berdiri gitu. Iya, tahun lalu kayak gitu. Kita upacara dulu, habis itu kan kita kenalkan siapa guru kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru setelah itu salam keliling, setelah itu baru masing-masing murid ikut kelas masing-masing untuk pengenalan kelas kan. Oke, saya kemarin. Ini gabung kami kemarin-kemarin. Apa ya? Iya kan? SD SMP 18 kan? Oh iya. Oh, iya. Jadi besok emang mau gabung tuh bisa. Hmm. Hmm. Itu upacara kayak upacara gitu kan pas kelas jadi itu dikenalkan supaya yang lain juga tahu jadi SD SMP gitu karena mengingetin betul anak-anak TK yang baru ini pasti bakal banyak nangis SD gitu tadinya saya mikir gitu uh, filenya di laptop saya laptopnya masih dipakai agak siang lah ya dikirim ya ya gitu.
mana kita KDM sampai ke depan bagaimana kepentingan kita terutama para tua yang hadir di sini. Ini adalah orang-orang hebat, orang-orang peduli terhadap perkembangan putra putri generasi penerus nanti setelah kita pensiun. Maka untuk ilmu tidak ada pensiun, kita masih bisa bermanfaat kepada masyarakat. Terima kasih kepada yang sudah menyempatkan waktunya hadir di tempat ini pada waktu libur yang waktu libur harusnya bercanda, bermain, giling dan sama anak, sama tapi nyatanya kita harus tetap bermanfaat untuk orang lain. Baik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang. Mudah-mudahan kehadiran mereka-mereka, kehadiran kita semua di tempat ini dengan ketulusan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan setiap transaksi yang di tempat adalah transaksi. Supaya apa? Supaya tidak sia-sia. Terus kehidupan, kemarahan, datang dari bahaya belas sepak. Terus capek ya. Saya bilang di pantai, tidak terlalu sampai. Makanya dasari usaha jelas kita ini adalah relawan-relawan mengabdikan membangunkan kita berbagi. Makanya kita kembali lagi ke sini pasti kita ibadah yang artinya bertransaksi dengan Allah. Selesai tidak mengharapkan sesuatu, tetap kita bermanfaat untuk orang banyak. Bagaimana bisa antusiasnya luar biasa. Mudah-mudahan ke depan ada banyak kita baik, lebih bagus, punya tempat yang layak, tempat yang bagus kepada sarana prasarana. Sekarang juga terus bergerak dengan keterbatasan. Kita coba ini kan apa-apa berjalan saja. Nanti perbahasan ke depan kita seperti kegiatan anak-anak terus berjalan dan mudah-mudahan ke depan bagaimanapun apapun caranya kita mengembangkan kita terutama membuat bidang edukasi dan kreativitas anak. Nah, kali itu saja yang bisa saya sampaikan. Lagi mohon bawa aja, bawa ya bawa kasih atas kekurangan segalanya di sini. Terima kasih sampaikan sudah mohon juga atas tentang dalam penyampaian tidak mulai harapan dia dan semua berpabrik
semangat ini selalu mungkin kalau tidak ada motivasi dari beliau-beliau ini mungkin dalam arti itu udah gulung tikar gitu. Karena apa ya penat juga begitu berkegiatan dari minggu harus membagi waktu dan jadwal. Hanya Allah masih menghendaki kami berkiprah di kerelawanan. Baik, acara berikutnya pembacaan puisi yang akan disampaikan oleh adik-adik TPM kita. Nggak kelihatan, Kang. Mana nih? Puisi pertama yang akan disampaikan oleh adik kita Alfi Agustian. Kepadanya dipersilakan. Ya. Ya udah bawa. Iya bawa sayang. Saudara ya. Kang nggak kelihatan, Kang. Kameranya tolong. Sang mentari menampakkan sinarnya, diiringi kicauan burung yang menyapa, detik-detik yang berbunyi, membangunkanku untuk menggapai kita. Buku yang memandangku, seolah tak rela menenggelamkanku dalam angan. Tatap mentari dan berkata, aku siap demi masa depanku. Semangat yang membara, membangkitkan jiwa dan raga. Lonceng sekolah yang memanggil adalah awal mengumpulkan ilmu. Menuntut ilmu ialah satu bagiku, menambah kecerdasan dan menjadi jembatan agar cita-cita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Puisi yang kedua yang akan dibacakan oleh adik kita Rosalia Silva. Kepadanya dipersilakan. Kang Oni, kameranya geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari generasi menjadi mencari generasi literasi karya untuk dunia. Bener. Aduh, Pak Aceng dari tadi. Mari tumbuhkan semangat generasi pemikiran cerdas berpendidikan, membangun pilar-pilar fondasi agar negara kokoh setia. Mari gagalkan cinta literasi sebagai penyuluh arah generasi dalam pesatnya era digitalisasi.
Hasim. Sekali lagi boleh tepuk tangan semeriah mungkin buat adik-adik kita. Dari visi saja bisa kita apa namanya dengan bersama pesan yang luar biasa. Baik, acara berikutnya ialah peluncuran buku secara simbolik. Mungkin kami akan memberikannya kepada yang paling memungkinkan di sini, Ibu Karwil. Tutup wae lah. Itu baik kan. Tiga. Masih. Jelas. Tawa-tawa Maul dengarnya. Tunggu disapa, nggak disapa-sapa. Ya, Bu. Selamat dapat satu-satu ya. Sama dong dari salam. Kenalkan Bu, fotonya nih. Karena Pak Korwil kan pegang ini. Kan kalau Pak Korwil kan Jawa ya, jangan disampaikan kasih. Ya. Nggak kelihatan. Ini saya fotoin. C punya buku. Nanti aku tanda tangan ya, Bu. Acara yang kita tunggu yaitu acara ngobrolin. Aku tadi tuh bagi-baginya terakhir. Ntar jangan lupa foto ya pakai bukunya. Berame-rame. Kita bilang ya. Silakan naiknya dipegang. Ya, kameranya digeser.
Kang jangan lupa foto Kang pakai bukunya sebelum pada bubar nanti. Foto dulu Iya, aja. nanti aku bagi bukunya terakhir. Ngumperin dulu. Orang yang ada di sini. Namun mohon pandangannya kepada Ibu terkait acara ini dan terkait isi yang ada di buku tersebut. Kepada Ibu dipersilakan. Matikan mic-mu, Ol. Iya, iya, tunggu. Kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan yang kita bisa di tempat yang bagi ujian salawat bersama dan baginya masalah yang perkataan beliau kita pertamakan saudari buku ini yang saya cari terlebih dahulu adalah profil penulis dan ketika saya melihat deretan nama yang tidak asing bahkan saya kenal sangat saya kenal rasanya naskah yang melengkung yang kemudian menjadi sebuah harapan yang mengucapkan semoga setelah hari ini dunia literasi di Cibubur menjadi besar. Ada beberapa catatan yang saya buat terkait buku ini setelah selesai saya tuntaskan buku ini. Secara garis besar ini merupakan bisa dikatakan teks bukan sebagai oase seperti oase di gurun yang tandus. Buku ini hadir memberikan kesegaran saat kehausan dan diharapkan bisa menumbuhkan bibit harapan yang akan membawa Cibubur pada kemajuan khususnya literasi. Kita melihat buku ini meskipun mayoritas penulisnya adalah pemula, jadi baru pertama kali menulis di buku ini, tapi saya melihat buku ini sudah merupakan buku yang cukup bagus atau bisa dikatakan sangat bagus, luar biasa bagi para penulis. Beberapa hal yang menjadikan buku ini luar biasa. Yang pertama, cerita yang disajikan bukan
literasinya masing-masing. Kemudian keunggulan lainnya dari buku ini dituturkan dengan gaya bercerita, sehingga ketika kita membacanya tidak ada bosan, tidak ada jenuh. Jadi ketika membaca buku ini, saya seolah ikut terlibat dengan apa yang dialami oleh para penulis. Saya merasakan bagaimana kuatnya niat, kemudian semangat, pantang menyerah, optimisme, kerjasama yang dilakukan para penulis, seluruh komponen di sekolah atau madrasah-madrasah para penulis, mau berusaha untuk memajukan kegiatan literasi di sekolah masing-masing. Saya juga turut merasakan betapa sulit, bingung, dan bagaimana terseok-seoknya teman-teman penulis menghadapi berbagai tantangan yang tidak sedikit. Namun kemudian perjuangan itu semuanya berakhir menggembirakan dengan adanya kemajuan yang dirasakan khususnya di sekolah masing-masing. Program-program yang dibawa oleh sekolah literasi melalui kawan-kawan SLI di sini ini merupakan program kumpulan. Jadi antaranya cerita tentang Sokil dan segala aktivitasnya. Guru-guru yang kreatif dan inovatif sangat menginspirasi, memberikan ide-ide terbaik yang bisa dijalankan bagi siapapun dimanapun, tidak hanya oleh guru-guru, tetapi juga bisa oleh para orang tua yang menghendaki anak-anak yang bergerak dari lingkungan yang ada. Dalam buku ini juga terdapat tips untuk pengembangan diri. Tadi ada 9 poin diterapkan oleh KRI, merupakan sebuah pendekatan untuk memengaruhi tanpa membuli, mengajak tanpa menyuruh. Kemudian ada juga tur-turnya ibu cucu dari SD 3 Curug Panjang untuk mengantisipasi kesibukan para orang tua agar tetap terlibat dalam kegiatan literasi anak-anak. Kemudian ada juga energizing dan ice breaking-nya Mang Oni untuk menghidupkan suasana kegiatan belajar menjadi lebih ceria dan menyenangkan. Kemudian hal lain yang menjadi kecewaan dari ini antaranya beberapa quote sederhana, tapi mengeluarkan energi positif yang sangat besar. Di antaranya dari Kara, selalu ada harapan di tengah keterbatasan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang mau berusaha dan bergerak. Intinya, mau berusaha, mau bergerak. Kemudian, buat lain. Sebenarnya sepele dari Mang Momi, jangan bosan bermain dengan anak-anak. Jangan malu bersikap kekanak-kanakan di depan anak-anak. Karena itu merupakan satu-satunya cara untuk mengenali dunia mereka, sehingga mereka bisa menjadi lebih dekat dengan kita. Dengan berbagai kelebihan dan keistimewaan buku ini, saya merekomendasikan buku ini sebagai bacaan wajib bagi orang tua yang ingin mencetak generasi literasi yang ada di masyarakat. Terakhir, saya ucapkan selamat kepada Bapak, Ibu Guru, teman-teman penulis hebat untuk buku pertamanya. Semoga buku ini, suksesnya penerbitan buku ini menjadi motivasi untuk melahirkan karya-karya berikutnya, terus menebarkan semangat berliterasi dan kepada kita, tidak hanya di sekolah masing-masing, tetapi mohon untuk menularkannya ke sekolah-sekolah lain dan ke masyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, Wassalamualaikum
pertanyaannya, gimana nih perasaannya setelah akhirnya jadi buku kita nih setelah berbulan-bulan bahkan tahun ya penantian, harap-harap gimana gitu bukunya gitu. Apa nih kira-kira yang dirasakan setelah baca tulisan sendiri? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya pada Bapak TBM yang terhormat kepada Bapak Ibu dan pimpinan masing-masing SLI dan kemudian pada para penulis yang sudah dikatakan oleh Ibu Junaidah tadi bahwa kita termasuk orang-orang yang luar biasa. Alhamdulillah, jadi orang yang luar biasa itu bukan hal yang mudah. Dengan keinginan kita yang kuat sehingga kita bisa menjadi seperti sekarang. Langsung saja kalau misalnya ditanya, oh iya, ditanya masalah perasaan. Sebenarnya untuk masalah perasaan itu satu, saya rasakan tidak nyata bahwa apa yang saya dan apa yang saya lontarkan itu membuat sebuah karya yang bisa membanggakan diri saya luar biasa. Padahal awalnya ini hanya sebuah tulisan apa ya namanya curhatan ya, curhatan kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang kita rasakan di sekolah. Karena dengan adanya SLI ini membawa perubahan, ya, membawa perubahan yang sangat besar khususnya di sekolah Nurul Malang ya, yang tadinya kita terbatas dengan fasilitas ya, ingin mengadakan tempat-tempat khusus tempat-tempat khusus itu susah untuk memandang, tapi dengan adanya dorongan dari SLI ya, tadi motivasi dari kakak-kakak Kak Ara, Maul semuanya, kita mendorong kita untuk ayo ya, untuk ayo kita maju, untuk ayo kita menciptakan hal yang baru di sekolah. Dan kemudian ini yang membuat cerita itu mengalir dengan sendirinya. Dan alhamdulillah adanya cerita ini membuat mudah-mudahan memotivasi kita semua. Mungkin yang dirasakan oleh ibu-ibu penulis yang lainnya ya, dari kita itu yang membuat kita itu memang ingin dibaca oleh publik. Mungkin itu kok ya. Kalau misalnya tadi perasaan sangat luar biasa ya, sangat merasa berhormat ya, dengan tanaman dan dengan biasa, tapi kita mudah-mudahan kita berdampak. Tantangan yang dirasakan khususnya perwakilan juga dari kita para penulis amatir gitu. Tantangan kalau misalnya untuk tantangan atau kesulitan mungkin saya orang yang tidak bisa atau tidak mudah untuk praktek sebuah kata yang awalnya kita pikirkan itu langsung kita tuangkan. Jadi tantangannya mungkin dari bagian definisikan. Tapi mudah-mudahan dengan adanya peluncuran buku ini sebagai bukan bukan akhir ya Bu, tapi sebagai awal. Mudah-mudahan dengan adanya buku ini membuat saya termotivasi bahwa untuk lebih semangat lagi, lebih bisa lagi apa yang bisa dibuat. Berarti kesulitan
membacanya itu merangkai kalimat begitu supaya lebih literasi gitu ya. Oke. Karena biasanya hanya yang kita pikirkan semua. Oke, baik. Nah, sekarang bergeser ke Ibu nih. Setelah baca buku, menurut Ibu kelihatan nggak sih dari tulisan tersebut kesulitan-kesulitan yang Ibu Asia maksud itu, kesulitan merangkai kata, kalimat dan sebagainya supaya lebih apa ya, lebih bisa dinikmati oleh pembaca begitu. Ada nggak kesulitannya yang Ibu kemarin sempat beberapa hari baca? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, sudah pertama ada memang beberapa di antaranya yang menulis karena memang menginginkan dengan panjang, tapi dari hasil akhir ya, hasil akhir buku ini mungkin tulisannya episode-nya ini ya pulas sehingga tidak begitu rapat, tidak begitu rapat kesulitan dalam susunan atau rangkai kata itu. Mengalir setelah membaca buku ini untuk para penulis perdana atau amatir yang masih amatiran, catatan untuk para penulis ini ke depannya gitu terkait ya motivasi terkait penulisan buku gitu. ya, sekali lagi tadi saya sampaikan yang kata Rusia ya, tidak hanya bergerak di lingkungan sendiri, tapi saya berharap semoga bisa lebih melebarkan sayapnya ke sekitar kita sehingga kemanfaatan kita jadi lebih bisa dirasakan oleh dan masyarakat yang luas. Setelah luar biasa ya motivasi. Setelah mendengar dari motivasi dari Ibu sang penulis, kira-kira nih untuk semua ya nanti bagian lainnya. Apa kabar nih setelah kepergian kawan S-nya di tahun ini ya? Apakah kegiatan masih jalan atau peningkatan itu atau sebaliknya? Oke, mungkin Bu Asia dulu silakan. Iya, setelah kepergian kawan SMI, misalnya purna tugas mereka yang luar biasa, nih apa nih pada waktu itu kan kita belum nih semangat literasinya, sementara iya setelah purna tugas kawan SMI, kemudian apa kabar kegiatan literasi di masing-masing tempatnya, gitu baik di masyarakat maupun di sekolah, apakah makin ada peningkatan atau sebaliknya atau biasa-biasa saja, gitu. Silakan. Untuk alhamdulillahnya ya, alhamdulillah dengan adanya literasi itu memberikan dampak yang positif, merubah suasana ya khususnya MT Kepala yang sederhana
kegiatan bahasa siswa, kemudian datang SLI, memberikan motivasi, dan kita beberapa buku juga itu membuat perubahan, dan alhamdulillah sampai sekarang pun walaupun sudah beres SLI, tapi masih tetap alhamdulillah masih tetap berjalan. Apalagi sekarang kita punya perpustakaan yang sederhana di pojok kantor, itu sekarang dijadikan anak-anak untuk membaca ketika istirahat, kemudian ada kegiatan dari pembelajaran juga bisa dialihkan ke perpustakaan. Yang dulu itu kami jujur hanya mengandalkan buku paket saja, buku paket, kemudian buku yang ada di kantor ataupun buku yang dibawa oleh guru dari rumah. Tapi sekarang alhamdulillah dengan kegiatan SLI itu memberikan wadah kepada kami untuk membaca ya, dari fasilitas tadi buku baca, kemudian tempat yang kami sulap tadinya hanya pojokan kecil, sekarang kami sulap menjadi sebuah perpustakaan, dan alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Bahkan kemarin juga bukunya nambah terus, nambah dan nambah. Ada lagi karena tadi dipicu dari SLI tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Oke, berikutnya untuk Ibu Ibu Hajah Ida. Baik. Oke. Setelah kepergian. Baik, silakan. Kang, kameranya dibuka, Kang. Sebenarnya setelah kepergiannya SLI ya, kita merasa bersedih gitu, merasa kehilangan, sangat kehilangan gitu. Yang tadinya kita selalu semangat ya untuk melaksanakan kegiatan inilah itulah gitu, selalu banyak kegiatan. Sekarang ya begitulah, kurang gitu, kurang kegiatan, kurang kayaknya kita bersilaturahmi antara lingkungan SLI yang 10 sekolah itu kan jarang bertemu, jarang berkomunikasi gitu ya. Itu ya yang merasa dalam hati saya sendiri yang paling dalam merasa bersedih gitu. Tidak bisa bertemu lagi. Terus untuk kegiatan juga berkurang gitu ya. Kalau di sekolah sih alhamdulillah masih sampai sekarang itu masih berlangsung pembelajaran perpustakaan. Alhamdulillah ada buku-buku pun masih dibaca-baca sama anak-anak, masih ada sih semangat untuk anak-anak. Cuman saya sendiri yang merasa bersedih kehilangan itu. Alhamdulillah masih berjalan. Bahkan perpustakaan itu semakin indah gitu. Perindahlah bagaimana supaya anak itu senang berada di perpustakaan gitu. Hanya itu aja yang saya sampaikan. Luar biasa, terima kasih Bu Hajah. Berikutnya nih yang kabarnya telah berpindah pengabdian. Nah, kan sisi literasi itu ada dalam diri kita ya Bu Amah ya. Walaupun sempat di MI beberapa tahun, kemudian sekarang beralih tempat mengajar, apakah sisi literasi itu Ibu tanamkan juga ke anak didik di tempat baru begitu? Kemudian terhadap keluarganya juga setelah kepergian kawan SLI ini gitu dampaknya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Oni atas waktunya, kesempatan waktunya. Terima kasih juga untuk semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Langsung saja tadi ke pertanyaan Kang Oni. Nah, untuk setelah SLI pergi, untuk ceritanya di sekolah sebelumnya saya itu sudah diceritakan sama Bu Nur Asia. Kurang lebih seperti itu. Selamat melanjutkan Bu Asia tanpa saya. Kembali aja. Udah 1 tahun. Tinggal lagi. Ya. Yang untungnya enggak ini aja. Oh ya, silakan. Yang sangat luar biasa yang saya rasakan. Terima kasih untuk kawan
saya dapat ilmu yang luar biasa dari SLI tentang literasi dan komunikasinya. Karena di sana ya saya yang belum tahu hanya sedikit. Saya berpindah pengabdian mengajar. Sekarang saya di Serang dan apa ya? Dari Kemenak saya berdinas. Nah karena dinas kan sudah ya, apalagi di kota sana, mereka sudah sangat menerapkan SLI literasi. Dan saya di sana, alhamdulillah di sini diterapkannya di sana, mereka sudah menerapkan. Wow. Saya tinggal melanjutkan. Baik. Jadi apa ya? Luar biasa. Bekalnya udah punya gitu ya. Baik. Timbalnya udah kuat. Banyak yang dikasih oleh SLI, sedikit yang saya dapatkan. Karena apa ya? Pemahaman saya tentang SLI sedikit. Tapi di sana sudah mengantongi sih. Luar biasa. Ternyata masih ada apa ya, jiwa literasinya, bahkan lebih di sana begitu. Makanya pertama masuk ada di sana literasi. Oh, mantap. Alhamdulillah sekali gitu ya, saya bisa tergabung 2 MI, alhamdulillah 2 MI terpilih jadi salah satu binaan literasi SLI di sana ya terpakai gitu. Baik. Jadi saya tidak melongo banget. Oke. Baik. Terima kasih Bu Amah. Oke, berikutnya nih, mangga digeser mic-nya biar ya apa yang di Zoom bisa kedengaran suaranya. Bu Betty aja. Kita satu SD. Oh, baik. Sweetan. Ya, gimana nih perasaannya? Ya, apakah sisi literasi itu kita tanamkan di lingkungan gitu, selain di sekolah? Setelah apa kabar di sekolah ini, kemudian masing-masing di lingkungan di rumah, baik di rumah maupun di masyarakat gitu, apa kabar sisi literasinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sekiranya ini tadi masih berebutan sama Bu Betty. Oke. Kita dari SD 1 Cigoong mewakili yang tadinya dapat undangan 3 orang. Mungkin ini yang hadir hanya saya dan Bu Betty. Nama saya Mumun. Mungkin sebagian udah pada kenal, alhamdulillah. Yang belum kenal, mari kita berkenal. Oke, silakan. Luar biasa guru saya ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bersilaturahmi di Pondok Cinta Ilahi yang alhamdulillah memenuhi undangan dari Kamaul melalui Japri ya, lewat WA. Saya agak kaget kenapa dapat WA, terus nanya ke Bu Betty juga apakah dapat WA dari Kamaul. Iya katanya, kita untuk menghadiri acara peluncuran buku. Salawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya. Mohon maaf apabila ini pembicaraan saya mungkin tidak akan panjang lebar dan mungkin akan banyak simpang siur ataupun tidak ini ya jelas. Di sini literasi yang sudah dilakukan setahun atau hampir setahun 2 tahun yang lalu, masih keadaan corona, kita mengikuti kegiatan dari pertemuan ke-1, ke-2 sampai 10 bulan kurang lebih ya, 11 bulan ya. Banyak ilmu-ilmu yang didapat dari kawan SLI, dari khusus binaannya kita Cigoong itu ke ARA. Banyak ilmu-ilmu yang didapat dari ke ARA. Kita serap, kita terapkan di sekolah masing-masing. Khususnya di SD saya sendiri, SD 1 Cigoong. Saya pertama itu mewakili Cigoong untuk materi perpustakaan yang difokuskan ke perpustakaan ya. Kan karena dibagi, ada yang pojok baca, ada yang ceruk ilmu ya, terus banyak yang lainnya. Saya lebih fokus ke perpustakaan. Di sana
Alhamdulillah perpustakaan yang sudah tersedia awalnya, yang banyak buku-buku, bahkan beribu-ribu buku numpuk di perpustakaan, tersimpan, tertutup debu, dan perpustakaannya pun suka dikunci terus ya. Oke, Tidak pernah baik. disentuh oleh siswa-siswa. Ada apa? Kenapa itu? Karena perpustakaan sepi sekali, terus akhirnya ada kegiatan literasi dari sekolah SLI, dampingan SLI ya. Terus adalah ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Maka dari situlah kita bangkit kembali, memfokuskan atau memanfaatkan gudang ilmu perpustakaan yang sudah ada, yang tersedia, buku-buku yang tersedia begitu banyak. Perpustakaan itu digali kembali, dibuka kembali. Gemboknya pun sudah hilang, dicari sama Pak Jain entah kemana sampai dibongkar. Akhirnya ada jadwal kegiatan program kita bahwa dari hari Senin sampai hari Sabtu itu dijadwal untuk literasi dari kelas 1 hari Senin setelah olahraga itu jadwalnya. Setiap habis olahraga jadwal anak-anak mengunjungi perpustakaan. Sudah pasti dari Senin sampai hari Sabtu itu rame dikunjungi anak-anak untuk membuka, mencari buku-buku yang mereka sukai, yang mereka inginkan. Terus untuk literasi di kelasnya, alhamdulillah itu saya terapkan sebelum KBM 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Anak-anak karena sudah mengambil buku kesukaannya yang dia gemari, cerita apa, dibaca sebelum pembelajaran 15 menit berlanjut. Barulah itu kita mulai pembelajaran. Alhamdulillah semenjak diterapkannya itu literasi 15 menit sebelum KBM sampai sekarang masih alhamdulillah. Bukunya mereka udah banyak tamat, ada yang 4, ada yang 3. Baik. 15 menit itu kan alhamdulillah ya, mungkin mereka dapat satu halaman gitu. Satu hari 15 menit luar biasa. Iya, alhamdulillah masih berlanjut. Dan buku di perpustakaan juga sekarang alhamdulillah terpakai gitu. Yang awalnya berserakan, berdebu. Sudah tertata rapi. Iya. Mungkin hanya itu yang saya terima, yang saya bisa utarakan. Mungkin lebih banyak lagi, akan tapi ya mengingat waktu. Dan alhamdulillah saya masih komunikasi sekarang dengan kawan SLI seperti Kak Maul, Kak Ara. Alhamdulillah karena adanya handphone ya, melalui WhatsApp, alhamdulillah masih bertegur sapa. Saya sangat senang sekali meskipun mereka jauh di sana kan, tapi dekat di hati gitu ya. Karena suka masih lihat statusnya gitu, alhamdulillah. Dilanjut oleh Bu Betty karena masih 1 SD penambahannya. Silakan Bu Betty. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi agak beda nih karena 2 nggak mungkin dong jawabnya sama. Nah, langkah-langkah dari tim literasi di sekolahnya kan 15 menit baca setiap hari itu dengan buku yang tidak bertambah itu saja. Mungkin lambat laun anak-anak akan mengalami kebosanan begitu ya. Nah, langkah atau cara seperti apa yang dilakukan oleh guru-guru super ini dalam menarik minat baca agar anak itu tidak bosan, kemudian dengan cara yang kawan-kawan SLI contohkankah, atau mungkin itu gitu dimodifikasi nih caranya seperti apa, dongeng atau apapun itu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, sebetulnya apa yang ada di pikiran saya sudah terjawab semua sih sama ibu-ibu semuanya. Saya juga Bu Mumun, sama apa yang saya pikirkan, apa yang ibu pikirkan ada di pikiran saya juga sama, karena ini kan tentang SLI dan semuanya juga mengalami ya. Nah tadi mengalami literasi Pak. Pertanyaan lain. Kembali ke pertanyaan Bapak tadi ya, langkah apa sih ya terkait untuk menarik minat baca agar tidak mengalami kebosanan. Betul. Kebetulan di SD kami itu banyak sekali buku Pak. Jadi anak tidak fokus hanya dengan satu buku. Jadi si anak itu kita arahkan ke perpustakaan
perpustakaan, kemudian nanti si anak itu disuruh membaca dan memilih buku apa yang dia sukai, entah itu dongeng, entah itu cerpen atau yang lainnya itu ya. Silakan boleh memilih salah satu buku. Kemudian nanti dibawa ke dalam kelas. Nah, di kelas itu setiap hari kita mengadakan literasi 15 menit sebelum KBM dimulai. Nanti si anak setelah membaca itu nanti ada batasan, misalnya 15 menit itu anak bisa membaca berapa halaman, nanti kemudian dilanjutkan lagi untuk besok harinya sampai dengan satu buku itu selesai gitu. Nah, ketika anak itu sudah selesai membaca buku, kita ke perpustakaan lagi, cari buku yang lain lagi yang mereka sukai. Jadi diganti terus gitu ya. Ada jadwalnya. Jadi kebetulan saya kelas 3, jadi kelas 3 itu jadwalnya hari Rabu kunjungan perpustakaan. Jadi setiap hari Rabu kita mengunjungi perpustakaan dan anak boleh kembali menukar bukunya setelah dia baca selesai satu buku, kemudian dia simpan lagi di sana ada petugas perpustakaan yang akan mencatat nanti, kemudian bisa mengambil buku yang mereka sukai dan seperti itu. Dan alhamdulillah dengan adanya literasi 15 menit sebelum KBM, alhamdulillah ada peningkatan, Pak. Saya mau bercerita ya sebentar. Pada awal saya masuk kelas 3, saya tes baca kan ya. Saya tes baca itu alhamdulillah belum banyak, belum semua bisa baca. Bahkan ada juga yang belum tahu huruf semua gitu ya. Nah, karena adanya literasi ini, kemudian alhamdulillah ada perubahan dari 50% sampai dengan hampir 100%. Ada peningkatan, sangat bermanfaat sekali dan saya sangat berterima kasih sekali kepada kawan SLI. Sangat memfasilitasi buku-buku dan juga rak buku dari kawan SLI dan itu sangat membantu sekali. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang punya kawasan nih, oke. Sayangnya tidak ada sumbangan naskah ya dari Cigong Utara. Ya, kenapa itu Ibu? Apakah maaf ya, sisi literasinya kurang di Cigong Utara ini gitu, sehingga apa minat baca dari siswa atau gurunya begitu yang kurangkah atau kenapa? Selain pertanyaan untuk semuanya tadi, bagaimana atau apa kabar literasi di tempat yang Ibu kelola atau di sekolah yang Ibu kelola sebelum waktu itu masih Pak Uci ya? Terusan aja. Oke. Terusan aja. Baik. Oke, apa kabar nih setelah kepergian atau purna tugas SLI beberapa bulan lalu dengan sekarang literasi di sekolah yang Ibu kelola? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang terhormat penasehat TBM Tabakan Kecil Kampung Cilame, yang saya hormati kawan penulis dari pendampingan SLI dan kawan pencetus TBK Kecil Kampung Cilame, yaitu Kak Nuri, Teh Uken, dan kawan yang lainnya, serta Bapak dan Ibu yang mewakili pendampingan SLI. Kalau tidak salah ada 10 sekolah di Kecamatan Cipulur. Kebetulan Kak Roni, saya masuk ke Cigoong Utara per Maret 2023. Jadi saya baru 4 bulan berjalan, alhamdulillah saya ke Cigoong Utara, ke SDN 1 Cigoong Utara. Tapi walaupun saya baru 4 bulan berjalan, saya melihat program SLI. Setelah dibaca program SLI itu banyak sekali. Namun apa nih yang kami bisa programkan ataupun bisa diterapkan? Di antaranya
Dewan Guru bisa mengoperasikan laptop, tapi saya hanya baru bisa menghimbau. Di samping itu, literasi bukan hanya membaca saja mungkin, Karoni. Literasi itu hal-hal yang baik demi kemajuan di Satuan Pendidikan Cigoong Utara, itu adalah literasi. Tapi untuk membaca, saya sudah menghimbau kepada Bapak dan Ibu guru bahwa literasi harus berlanjut, karena ini adalah program sayang kalau kita tidak dilanjutkan. Kita sebelum pembelajaran dimulai 15 menit diharapkan anak-anak baca, mau itu pelajaran ataupun buku penunjang. Yang penting anak diberi ataupun diberi waktu 15 menit sebelum pembelajaran. Juga menyanyikan lagu-lagu wajib nasional, karena gurunya juga termasuk saya ya, sebagai apa di situ manajer lah istilahnya. Tapi walaupun manajer, tapi masih harus banyak belajar dan belajar. Tapi saya selalu menghimbau kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru di SDN 1 Cigoong Utara, dimohonlah pendampingan SLI selama 1 tahun, walaupun disebutnya singkat tapi tidak singkat. Kita sudah disuntik ilmu bagaimana cara mengeksplor anak-anak nih. Tadinya belum terbiasa membaca buku 1, tapi alhamdulillah 2, 3 sudah terbaca, mungkin karena dengan adanya pendampingan SLI itu. Juga di samping baca buku, perataan lingkungan, tata krama, juga sopan santun, itu kan termasuk literasi, Kak Roni, mungkin ya, bukan hanya membaca buku. Karena apa? Karena sopan santun, memelihara lingkungan supaya lingkungan kalau bersih, mungkin kalau lingkungan bersih, sehat, bersih, indah. Jadi tapi pokok utamanya itu membaca dan membaca. Karena kita dengan belajar yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak biasa apa? Yang tadinya tidak biasa mengambil sampah dibuang ke tempat sampah, itu kan hal yang bagus, menjadi disiplin. Udah terbiasa karena dengan belajar dan belajar. Tapi saya sudah menghimbau ke Bapak dan Ibu Dewan Guru di SDN 1 Cigoong Utara, bahkan Kak Arfi juga ke saya pernah koordinasi, Ibu mau tidak katanya kolaborasi dengan TBM Cilame. Mau, kata saya. Saya tapi harus didampingi dan harus bagaimana nih caranya. Baik. Kak Roni ya, karena saya juga baru 3 bulan akan berjalan. Kalau seandainya Kak Roni mau kolaborasi dengan, kan anak-anaknya juga ya, ada yang mungkin sebagian besar. Saya sering melihat ini apa statusnya TUK. Alhamdulillah saya support. Kan kita terkena pandemi 2019, pertengahan 2020, berarti saya mensupport, mendukung. Jempolnya bukan 1 tapi 4. Yang mana mantap, luar biasa. Mana lagi? Baru Kampung Cilame mungkin ya, karena saya merasa saya tidak bisa seperti itu. Tapi saya merasa bangga, apalagi kalau bisa. Saya tidak bisa juga, saya merasa bangga. Apa nih yang harus saya pikirkan lagi ataupun lakukan lagi nih dengan saya pertanggal Maret itu saya di Cigoong Utara. Mungkin hanya itu saja Karoni yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehilapan saya, dan saya minta dukungannya, supportnya, juga bantuan pemikiran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu Ibu, masih ada bonus. Sepertinya ada benih-benih kerjasama di sini ya. Iya, karena saya melihat perkembangan adik-adik yang cukup bikin
antusias. surprise bagi saya pribadi gitu. Sebetulnya mereka itu cerdas-cerdas. Hanya bagaimana kita mengarahkannya begitu. Di awal amat disayangkan siswa kelas 5, 6 itu masih tidak disiplin dalam membaca buku terkait tanda baca seperti itu. Titik ditabrak, kemudian koma, bagaimana, sehingga kami ada metode. Berarti PR juga itu ya? Iya, terus kemudian sempat tanya juga ke adik-adik, gimana sekarang perpustakaan di sekolahnya, katanya digembok bae Mang Oni, jadi gitu. Tapi enggak. Tapi saya sudah mengirim foto selama saya di sini. Saya kelas 2 kan masuknya jam 10. Saya giring, sini anak-anak, ayo masuk ke perpustakaan yang telah dirintis oleh Pak Uci dengan kawan-kawan. Enggak begitu. Jadi, tapi terima kasih juga atas istilahnya gimana ya. Tapi kita jangan down atas komentar orang. Jangan punya pemikiran berarti kita harus maju satu langkah. Jangan jalan di tempat. Tapi terima kasih Kak Roni. Apapun kami harus terima. Tapi saya di 3 bulan 4 bulan berjalan, saya anak kelas 2, apalagi yang anak kelas yang di 4, 5, 6, yang kelas 2 yang masuknya jam 10 saya giring. Tapi berarti udah efektif lah penggunaan fasilitas perpustakaan ini, dimaksimalkan fungsinya begitu. Pohon ilmu itu ya. Saya pernah ke anak-anak, gurunya kan kelas 2, Bu Roia dengan Bu Elis, dimohon ini supaya pohon ilmu ini dimanfaatkan kembali sampai ke Faya juga. Faya ya Bu, insya Allah siap. Bahkan kan anak-anak kelasnya masuknya jam 10, datangnya sebelum jam 10. Saya diiring sebelum masuk ke perpustakaan, mau sampah langsung masuk ke perpustakaan, dilanjut ke guru. Saya hanya menghimbau, tapi saya masuk ke perpustakaan, saya suka kirim ke Arbi karena cuman saya belum kontak dan belum koordinasi ke Karone, saya kan belum kolaborasi gitu. Hanya saya ke pendamping SLI karena saya melanjutkan Pak Uci. Terima kasih, luar biasa, memaksimalkan fungsi perpustakaan itu sendiri yang dikelola oleh Ibu, walaupun baru 3 bulan 4 bulanan, tapi ya cukup luar biasa. Oke. Terima kasih Ibu atas paparannya. Masih fungsi nggak? Nih untuk kita 2 pertanyaan lagi ya. Berikutnya Bu Asiah nih, dan guru-guru, mewakili guru-guru yang luar biasa. Harapannya terkait acara ini nih, kita ngobrolin buku, kemudian bersilaturahmi, apa setelah acara ini, apakah kita nanti ingin seperti apa begitu dengan berkumpulnya kita sesama penulis buku literasi ini. Silahkan. Untuk kalau ditanya harapan dari kegiatan hari ini, mungkin sangat banyak sekali harapan yang ingin dicapai ataupun yang ingin kita lakukan bersama-sama. Apalagi saya bersyukur hari ini bisa duduk bersama orang-orang hebat. Pertama pada Ibu Junaidah ya. Bukan hanya di sini sebagai penulis, beliau juga sebagai guru saya dari dulu ya sampai sekarang, alhamdulillah masih bisa bertemu dan kemudian masih bisa duduk bersama. Nah, ini yang harapan saya ke depannya dari kegiatan ini. Tadi sedikit sudah saya ucapkan, jangan sampai ini sebagai akhir, tapi ini jadikan acara ini sebagai awal
kita melangkah, khususnya untuk saya sendiri, saya melangkah. Apalagi di sini kita ada penulis yang memang sudah handal, yang sudah luar biasa. Mudah-mudahan Ibu memberikan motivasi ataupun cara Ibu ya, cara bagaimana menjadi seorang penulis yang apa ya, baik itu, penulis yang banyak diminati ya, banyak diminati oleh pembaca. Apalagi kita itu sebagai pemula ya, ingin dari kegiatan ini bukan hanya menulis ataupun kumpul, tapi ada lagi kegiatan-kegiatan yang memberikan motivasi untuk kita. Apalagi kita sebagai guru di sini kan kita harus bahasa sederhananya apa ya, serba bisa lah, serba bisa, karena kita nanti akan menularkan kepada anak murid ataupun kepada lingkungan. Jadi mungkin dari kekurangannya ilmu, kekurangannya pengetahuan yang saya miliki, mudah-mudahan dengan kegiatan ini banyak hal-hal positif dari ibu penulis, kemudian dari ibu-ibu guru juga, supaya kita ke depannya lebih baik lagi, ataupun ada kegiatan ataupun hal-hal yang membuat kita ini menjadi orang-orang yang bermanfaat. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Kalau itu Teteh Kancil udah berapa tahun? Baru menginjak 2 tahun lebihan. 2 tahun lebih, berarti pas pendampingan ya? Betul. Pas pendampingan. Iya, sebelum ke sekolah, kawan SL itu berkomunikasi dulu dengan kami, TBM kami dulu yang didatangi gitu. Kemudian memaparkan beberapa program-programnya di Cibulu ini. Gitu. Berapa minggu sekali itu anak-anak diberi bimbingan? Untuk kegiatannya biasa seminggu sekali di di waktu sekolah. Kalau di waktu libur ini, seminggu ini mungkin 4 atau 5 kali, karena mereka sendiri yang meminta, mau ini libur kami karsal belajar bayu gitu. Di mana tempatnya? Dulu kami menggunakan majelis salah satu ustaz di kampung kami, meminjam begitu. Kampung Cilame. Iya. Yang mana itu Kampung Cilame? Di dekat musola. Ke tempat bukan udah. Oh, yang dekat TUP. Iya, tinggal itu Kampung Cilame. Iya. Saya nggak tahu. Kalau ini di sini kampung Marga Mulia. Nanti juga tahu Bu, kita bersilaturahmi. Ditunggu. Karone orang Cilame. Cilame. Tetangga bukan. Muridna putra ibu oge. Muridna Pak dosen. Di Waspal mohon. Jadi salam kenal Ibu Abdi mohon Misroni. Pak Onik minta sedikit lagi ya. Ada sedikit harapan dari saya, ataupun mungkin dari ibu-ibu juga semuanya. Kita kan sebagai penulis awam, nggak penulis awam gitu, baru gitu. Mudah-mudahan dengan acara ini khususnya buat Ibunda, jadi gimana ya, jujur saya dengan adanya buku karya ini jadi termotivasi untuk gimana nih, jadi buat kita untuk lebih semangat menulis. Iya, buat semangat lagi, atau gimana nih Bu, kalau misalnya emang kita ingin jadi atau menularkan menulis kita gitu Bu ya, gimana gini kita menjadi benar-benar penulis gitu Bu. Apalagi kan Bu Endah itu sudah mengeluarkan beberapa buku. Iya, sudah, tadi udah hampir, kalau pribadi itu 2 ya Bu. Kalau gabung itu 11 ya. 12. Itu kan hal yang luar biasa. Gimana nih Bu caranya gitu tuh. Ini maaf ya pertanyaan Bu. Gimana nih Bu caranya biar kita itu semangat atau menjadi penulis yang handal lah gitu. Maaf ini Bu. Terwakili ya. Triknya pengen gitu tuh Bu. Mumpung ketemu langsung. Nanti susah lagi kalau di jalan gitu tuh. Mumpung duduk bareng gitu. Jadi sebelum dijawab, luar biasa ya, sebetulnya itu ada di salah satu segmennya. Ternyata Allah itu menghendaki
acara ini lebih hidup gitu loh, sehingga setiap para penulis ini merasakan hal yang sama, ingin seperti beliau menjadi penulis profesional. Maka Bu Asyah menanyakanlah trik apa yang bisa dilakukan atau seperti apa gitu caranya agar kami nih sebagai penulis pemula bisa terus konsisten menulis, bahkan mungkin harapannya kita bikin buku antologi lagi bersama nih dengan penulis profesional banyak gitu. nih ya keluhan, Oke. apa sih pemikiran, cuman kita tidak dituliskan. Oke, baik. Dan itu awal kita ya Bu ya, semoga ini awal kita. Silakan Ibu dijawab. Baik. Pertanyaan Bu Asyah. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Asyah tadi, sedikit saya meluruskan persepsi dari teman-teman semua mengenai saya ya. Jadi benar, saya malu disebut sebagai penulis andal, sebagai penulis profesional, karena sejujurnya saya belum profesional. Karena sejujurnya saya belum profesional. Buku yang saya berhasil tulis bahwa kata guru saya Pak Cahyadi Karyawan, jadi seorang penulis itu belum bisa disebut penulis profesional, belum bisa disebut penulis produktif jika baru 2 atau 3, minimal dia itu harus punya 5. Jadi untuk disebut produktif katanya minimal dia harus punya 5 buku sendiri ya, 5 buku sendiri. Ini saya baru 2, itu pun jadi sebenarnya isinya itu hanya sekedar curhat saja ini. Jadi belum berbobot seperti buku ini. Jadi belum berbobot seperti buku ini. Jadi buku ini meskipun ditulis oleh para penulis yang baru pertama kali menulis, tapi isinya ilmu semua. Isinya ilmu semua. Jadi saya minta setelah ini mohon ya, jangan ada yang menyebut saya sebagai penulis profesional. Justru saya tadi setelah membaca buku ini sudah saya katakan, jadi ada harapan mempuncah di sini bahwa setelah ini nanti saya ada teman untuk ngobrol, ada teman untuk sama-sama belajar, ada teman untuk sama-sama belajar. Jadi mungkin jadi ketika Bapak Ibu teman-teman penulis jadi ingin menjadikan buku ini sebagai tolak ukur, bukan tolak ukur, apa sih, tolak pertama, langkah pertama ya. Jadi mungkin kita bisa setelah ini kita bisa membentuk komunitas penulis di Cikulur mungkin ya. Jadi supaya nanti kita bisa lebih obrolan kita lebih fokus ke hal tentang tulis-menulis gitu. Jadi mungkin nanti bisa kita nanti bikin grup chat ya, bikin grup chat boleh nanti terbentuknya komunitas penulis di Cikulur yang tentu saja tidak hanya kita yang hadir di sini, jadi mudah-mudahan nanti juga yang lain yang hari ini belum sempat berkumpul dengan kita. Jadi saya yakin masih banyak orang yang peduli literasi, masih banyak orang yang punya keinginan untuk menebarkan manfaat melalui tulisan. Jadi dengan adanya komunitas tersebut, jadi kita akan bisa lebih fokus untuk membicarakan, jadi belajar bersama-sama maksudnya ya, untuk menjadi penulis yang lebih baik lagi dari hari ini. Wow, luar biasa, tepuk tangan. Jadi mohon izin untuk ibu-ibu penulis maupun perwakilan dari kepala sekolah lainnya, kita nanti lebih ditingkatkan lagi budaya literasinya, terutama dalam hal tulis menulis. Mungkin kita nanti akan bikin grup chat, itu pun jika ibu-ibu berkenan begitu, ibu atau para penulis berkenan. Siap. Iya. Kita bikin grup, ya. Jadi kita berkolaborasi. Siap. Oke, apresiasi. Baik. Gitu. Oke, mungkin keresahan-keresahan tentang literasi di daerah kita masing-masing, maupun baik di masyarakat maupun di sekolah itu kita
ditulis saja di buku, nanti gampang, atau mungkin di netbook atau di handphone gitu, di Word-nya kita bisa kirim apa naskahnya ke, nanti kita minta bantuan ibu juga yang telah berhasil mengeluarkan tulisan-tulisannya gitu, seperti apa langkahnya ketika buku dari beberapa atau naskah sumbangan dari beberapa orang sehingga menjadi satu buku begitu ya Ibu ya. Kita nanti berdiskusi di grup itu. Berarti Kak Roni saya juga berarti PR insya Allah akan menghimbau ke Bapak Dewan Guru supaya membuat kalimat dari literasi menjadi narasi. Terus saya udah mengunjungi ke anak-anak, anak-anak kan harus ada majalah dinding ya. Berarti mau puisi, mau cerpen, mau legenda, mau apapun itu yang penting hasil karyanya dipampang. Nanti berarti ada yang ini apakah ini layak untuk ya dibukukan misalnya luar biasa. Rupanya dampaknya sangat terasa ya pengaruh dari pertemuan ini. Mudah-mudahan itu bukan hanya apa namanya di lisan belaka, tapi nanti direalisasikan, dipraktikkan oleh kita di lingkungan kita, baik di masyarakat maupun di sekolah. Satu kata untuk acara ini kita dari saya dulu ya. Satu kata untuk acara ini luar biasa. Kemudian silakan Ibu satu kata untuk acara ini. Luar biasa. Alhamdulillah mantap. Mantap. Dua itu. Alhamdulillah. Silakan luar biasa. Ini ya luar biasa. Luar biasa terus udah mantap. Sukses. Jaya mungkin. Silakan Ibu aja. Is the best. Is the best. Mantap. Mbak Mah. Ini tadi ada satu kata dari Kak buat saya. Awesome. Jadi di sini. Awesome, keren. Bu Ken apa coba? Ngikutin marvelous. Wih, marvelous. Ibu? Asik, keren. Keren. Lanjutkan, mantap. Tepuk tangan buat kita semua. Diakhiri dengan lanjutkan. Untuk closing statement-nya, kita berhubung ini udah mau jam 12. Mungkin pertama dari closing statement ya dari Ibu, silahkan biar terdengar oleh kami. Silahkan closing statement dari acara ini. Terakhir ini sebagai closing statement dari saya mengenai kegiatan literasi kita. Jadi semoga apa yang sudah kita laksanakan hari ini seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Aceng di awal, semoga ini jadi termasuk transaksi kita dengan Allah, sehingga dengan berkumpul di sini kita berharap Allah ridho dan akhirnya memberkahi kegiatan kita ini, sehingga ke depan dunia literasi di Cikulur menjadi lebih maju lagi. Amin. Silakan Bu Asia, closing statement dari acara ini. Untuk closing statement, enggak mewakili aja ya, karena waktu. Untuk closing statement, Masya Allah. Hari ini mudah-mudahan dengan acara ataupun kegiatan kita hari ini memberikan perubahan pada diri kita sendiri, pada lingkungan, dan pada sekolah yang tempat kita mengabdi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Semangat. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Sepertinya acara pun sudah berakhir ya. Di konsep dari jam 9 sampai jam 11 ternyata kita sedikit ngaret. Biasa Indonesia. Ya. Sampai. Jadi terakhir, marilah kita tutup acara ini dengan membacakan ayatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, Misroni Tabakamsil Cigang Utara, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, foto Kang.
Iya, jelas ini nanti kita fotonya mau itu dipegang bersama-sama. Ini belakang Iya. aja. Sepertinya kalau di belakang tidak kelihatan. Iya, Kalau di aja. Oh, duduk aja. Duduk aja. Duduk aja. Sebetulnya partisipasinya itu sebelum acara karena ini udah Nggak apa-apa, nggak Oh. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, sini aja. baik. Terima Ikhlas aja. kasih. Oke, kita foto-foto dulu. Kang Akin hampurannya can bisa kadinya santai. Woi, pipi kalian besar kali. Santai aku kalau ada apa-apa acak-acak. Siap. Ya, sama arti juga sih kalian kayaknya yang Pak Kepala Sekolah punten urang di dihala sasarengan. Masa nu ganteng nabi ya, doang. kita yang di Zoom ikutan dong. Ya, Kita ikutannya gimana ya? bisa itu arahin aja kameranya biar aku yang Di kiri kanan. screenshot sini. Oke. Kang, kameranya diangkat aja, diarahin biar yang di Zoom bisa ikut foto. Maaf, Kang. Kita yang di Zoom. Di Zoom-nya punten. Kita nggak mau ketinggalan ya? Oh, jangan sampai tinggal. Punten Kang, kameranya landscape aja. Oh, landscape aja. Ayo. Ayo. Nuhun, Kang. Iya benar. Oke. Dapat nggak semuanya? Udah masuk semua. Oke. Udah. 1, 2. Lihat sini. 1, 2. 1, 2. Geser Salam sedikit literasi. kameranya. Pak Acengnya kepotong. Oh, Pak Aceh yang kepotong. Bentar. Yo, lihat ini. Yo. 1, 2, 3. 1, Salam 2. literasi. Oke. Dapat kan? Dapat. Sip. Sudah? Dah. Nuhun, Kang. Oke, makasih banyak. Ibu, Bapak. Jatah sekolah SDN Muara 2 belum? Bu Haji. Ya denger deh. Ya. Oh iya, ini kan masih ada. Ara mau tanya kemana, Ra? Mana nih yang belum? Kondangan bawa tas, kamu ngabisi rendang orang. Biasa, di angkut Mohon maaf, gue kondangan dengan Homsi, mau foto sama Homsi. Oh, Kondangan bawa tas ngabisin rendang gitu. bungkus-bungkus. Panjang 3. Bang, apa dia? Bang naskahnya ya, jatah penulis. Nah, ini ada berapa lagi? Nanti saya cek deh. Dapat nggak? Coba lihat fotonya. Foto bersama. Kang Punten, anak-anaknya udah bubar. Ngering. Gampang bisa di. Sekarang sih progresnya cukup bagus. Kang, ini apa sih, Pak? Sekolah kan hanya dari jam 8 sampai jam 12, apalagi kelas 1 sampai jam 10. Betul. Jadi ini berarti tanggung jawab orang tua ya.